Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia yang diperuntukkan untuk kelas 11 SMA ya. Laut Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama di sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk. Kita pada kesempatan kali ini hanya fokus pada potensinya. Untuk pengelolaan bisa kita bahas pada video selanjutnya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar. Banyak pakar kelautan menyebutkan lautan Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia. Laut Indonesia memiliki sekiranya 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Potensi sumber daya kelautan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya terbarukan seperti ikan, udang, terumbu karang, dan hutan mangrove. Ada juga sumber daya tidak terbarukan seperti minyak dan gas, serta barang tambang dan mineral. Ada juga sumber daya energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, dan angin yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik biasanya. Serta ada jasa lingkungan seperti media transportasi dan pengatur iklim. Kita akan membahas mengenai fokusnya perikanan laut. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar seperti ikan pelagis dan demersal, udang, kerang, dan rumput laut. Ikan pelagis dan demersal merupakan pengelompokan, bukan jenis ikannya secara langsung. Ikan pelagis dibagi menjadi dua, ada ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Ikan pelagis kecil contohnya seperti ikan-ikan kecil yang sering kita konsumsi, seperti sarden dan lain-lain. Sedangkan ikan pelagis besar adalah ikan-ikan koloni yang berjumlah besar dan ukurannya juga relatif besar, seperti tongkol, cakalang, dan lain sebagainya. Bila didefinisikan, ikan pelagis merupakan ikan yang hidup di dekat dengan permukaan laut, sedangkan ikan demersal diartikan adalah ikan yang biasa hidup di dasar laut. Untuk contoh ikan demersal ada ikan kakap merah. Pada potensi sumber daya laut terdapat juga potensi lestari atau yang bisa disebut maximum sustainable yield atau disingkat MSY. Adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan-ikan melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan atau allowable catch adalah 80% dari potensi lestari yang ada di lautan Indonesia. Saat ini, hasil tangkapan ikan laut di Indonesia masih kurang dari 80% dari potensi lestari. Jadi Indonesia masih bisa meningkatkan jumlah tangkapan ikannya, terutama di Indonesia bagian timur. Tetapi potensi perikanan tangkap tersebar tidak merata dan ukuran ikannya pun berbeda-beda. Di wilayah laut Indonesia bagian barat terutama dengan kedalaman laut rata-rata 75 meter, umumnya jenis ikannya berukuran kecil. Sementara di wilayah Indonesia bagian timur dengan kedalaman laut mencapai 4000 meter, jenis ikannya berukuran lebih besar seperti tuna dan cakalang. Akan tetapi terjadi ketidakseimbangan dalam penangkapan ikan. Di sebagian wilayah laut terjadi gejala tangkap ikan yang secara berlebih atau overfishing, seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka. Sedangkan sebagian besar wilayah laut bagian timur penangkapannya di bawah potensi lestari. Hal itu juga dipengaruhi karena kondisi penduduk yang tidak merata. Di Pulau Jawa dan Sumatera dan sekitarnya itu populasi penduduknya lebih besar dibandingkan penduduk yang ada di Indonesia bagian timur, sehingga konsumsi akan ikan menjadi lebih besar. Padahal produksi atau sumber daya lautnya lebih besar di bagian Indonesia timur, sehingga terjadi kekurangan sumber daya ikan di Indonesia bagian barat. Di Indonesia sendiri ada penomoran wilayah pengelolaan perikanan atau disingkat WPP seperti berikut ini. Penomoran wilayah pengelolaan perikanan WPP atau untuk negara Indonesia WPP NRI, Negara Republik Indonesia, menggunakan angka depan 57 dan 71. Angka tersebut berasal dari standar major fishing yang dikeluarkan Food and Agriculture Organization atau FAO. Angka 57 ini mengacu pada Samudra Hindia, sedangkan angka 71 mengacu pada Samudra Pasifik.
angka yang di belakang 2 digit awal merupakan angka penunjuk wilayah bagian yang lebih kecil. Contohnya, nomor 571 menjelaskan merupakan wilayah WPP yang mencakup Selat Malaka dan Laut Andaman yang merupakan bagian dari perairan Samudra Hindia. Contoh lain ada nomor 718 yang menunjukkan perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur yang merupakan kesatuan dari perairan Samudra Hindia. Itu tadi penjelasan mengenai wilayah pengelolaan perikanan. Berikutnya kita akan membahas mengenai hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove berkembang baik di daerah pantai yang landai dan berlumpur, dan muara sungai dan laguna. Di Indonesia, hutan mangrove tumbuh tersebar tidak merata. Tumbuhan hutan mangrove Indonesia mencapai 80 jenis. Hutan mangrove tumbuh di pesisir selatan Papua seluas 3,7 juta hektar. Di pesisir timur Sumatera ada 417.000 hektar. Ada juga di pesisir Kalimantan seluas 165.000 hektar. Di pesisir Sulawesi mencapai 53.000 hektar, dan di pantai utara dan sebagian pantai selatan Jawa terdapat memiliki luas 34,4 ribu hektar, serta di pesisir Bali dan Nusa Tenggara memiliki hutan mangrove seluas 3,7 ribu hektar. Hutan mangrove juga memiliki beberapa fungsi. Ada 2 fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai habitat binatang laut, yaitu tempat berlindung, mencari makanan, dan berkembang biak. Selain itu, hutan mangrove melindungi pantai dari abrasi. Sedangkan untuk fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonannya yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar serta bahan pembuat arang dan kertas. Selain itu, makhluk hidup di dalamnya seperti berbagai jenis ikan dan udang bisa dijual untuk nilai ekonominya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terumbu karang. Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut hasil kegiatan binatang koral. Binatang koral sendiri menghasilkan kapur untuk membuat kerangka di tubuhnya. Ribuan koral dalam satu koloni akan membentuk karang. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi, atau sekitar 18% luas terumbu karang di dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia juga tertinggi di dunia. Terumbu karang Indonesia memiliki sekitar 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, dan 590 jenis karang. Terumbu karang yang terkenal dengan berbagai jenis organisme terdapat di Raja Ampat, yang merupakan taman laut terbesar di Indonesia, yang terdapat di Papua. Ada juga Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Terumbu karang juga memiliki banyak manfaat, baik manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial ekonomi. Manfaat ekonomis, terumbu karang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Sedangkan untuk manfaat ekologis, terumbu karang dapat mengurangi hempasan gelombang penyebab abrasi pantai dan sebagai habitat ikan-ikan kecil. Yang terakhir ada manfaat terumbu karang untuk sosial ekonomi. Pengelolaan terumbu karang yang dikelola oleh masyarakat atau penduduk sekitar bisa menghasilkan keuntungan untuk mereka dengan cara sebagai nelayan yang mengambil sumber daya laut dari daerah terumbu karang, atau penduduk sekitar yang mengelola terumbu karang sebagai tempat wisata. Itu tadi penjelasan mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.